Definisi cewek red flag menurut kalian tuh gimana sih? Cewek yang bawa bendera merah sih. Bener juga, nggak salah. Iya dong. Bawa. Cewek yang bawa bendera merah ya dia red flag. Bendera partai. Kalau menurut gua, cewek red flag ya menurut gue ya. Yang membatasi hobi cowok. Punya ritual sebelum tag nggak? Gerakan-gerakan mantra atau bau-bauan tertentu. Jadi gue selalu bawa, kalau kali syuting tuh gue bawa 4 jenis permen. Semuanya warnanya Warna hijau, warna hijau. karena gue suka mint. Oke. Tapi rasanya beda-beda. Beda-beda merek. Jadi kalau ada ganti shot, Pernah dicurhatin fans soal hal random banget. Apa? Ceritain dong. Tapi yang paling sering ada itu kayak keluarga lagi susah, minjem cepet. Oh, pernah ada juga yang kayak apa? Minta modal buat usaha terus dihitung-hitungin gitu. halo gue. Halo gue Chico Jericho. Dan gue Jerome Kurnia, kami cast dari film Perang Kota. Perang Kota. Waktunya kita tanya jawab. Cara jadi kaya ya kerja. Atau masa miara tuyul, bener gak sih? Kerja. Kalau nggak cari Bangun pagi kerja. pasangan yang kaya. Bisa juga tuh. Bisa kan? Bisa juga. Kalau nggak mau kerja gitu Kalau ya. nggak mau kerja. Cari pasangan yang Kerjanya kaya. berbeda. Kalian menyimpan barang paling sentimental nggak? Apa ya? Nggak ada Nggak ada ya? Duit. Salah sih. Gini hari men. Kalau gua ada kayak batu gitu. Gua bawa-bawa. Baca. Oh iya, jimat tuh ya. Yoi. Ada isinya nggak? Untuk mendalami sebuah peran atau karakter, kira-kira perlu riset atau waktu berapa lama? Paling cepet ya? Ini cepet. Bisa 2 bulan ya? Ya 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan lah. Ya. Heeh. Sebulan 2 bulan. Kan awal-awal kan kita dikasih tahu kan mau ada project ini, paling nggak kan kita baca dulu, cari tahu pelan-pelan, mulai mendalami, mulai bedah skrip gitu. Semakin lama sih semakin bagus sebenarnya. Semakin dapat banyak data kan. Setuju nggak lo? Setuju. Tergantung waktu. Gantung waktu. Iya nggak sih? Kalau waktunya banyak, Oh iya. bisa cepet. Bener. Coba lo lagi tiba-tiba main sinetron. Ayo lo. Iya. Waktunya banyak kan. Stripping. Ah, makin cepat. Definisi cewek red flag menurut kalian tuh gimana sih? Kalau menurut gue. Terus minta disapa Adeline 228. Halo. Goalsnya sebenarnya itu. Oh ini. Pertanyaan. Menurut gue cewek red flag adalah cewek yang bawa bendera merah sih. Bener juga, nggak salah. Iya dong. Bawa. Cewek yang bawa bendera merah ya dia red flag. Bendera partai. Wah, Gue ngomong gitu ya. Update offside. Kalau menurut gue cewek red flag ya menurut gue ya. Yang membatasi hobi cowok. oh, setuju. Iya dong. Kita tuh harus punya hobi men sebagai Benar, laki-laki. Iya, benar nggak? Benar. Mas-mas ini morning rutinnya apa sih? Kalau boleh tahu, gue pasti ngopi. Gua mandi. Lu mandi? Lu bangun langsung mandi tuh? Bangun langsung mandi. Wah, kalau gue bangun pasti nyari kopi dulu. Sama baru mandi. Nyari kopi, olahraga, mandi. Sampai berangkat kerja deh. Bangun. Tapi kadang gue save water, jadi mandi sekali aja. Sambil minum gitu. Hemat air. Nggak, kalau gua bangun mandi, makan, Meditasi nggak? enggak. Gue dari bangun, ngopi, olahraga, antar anak sekolah, baru kerja. Mandinya nggak ada tuh beneran sebuah. Mandi. Abis olahraga mandi kan? Orang ganteng makannya apa bang? Ditanyain tuh cik. Anjay. Lu makan apaan bro? Lu. Lagi ipar nih, lu makan apa lu? Kagak, gue kadang makan tempe tahu juga. Gue suka makan, gue lebih suka makan Asia ya. Sama. Tapi kalau buat breakfast gue lebih suka makanan luar karena lebih gampang bikin. Iya, telur. Iya. Gue breakfast gue aja berat ya, nasi. Nasi lu udah Udah pagi-pagi. pakai nasi gue. Nasi pakai telur, terus pakai apa lagi? Pakai daging di oseng-oseng gitu. Udah pagi-pagi udah gitu ya? Udah. Kan olahraga ya? Karena gue ngejar kebutuhan kalori gue kan yang lumayan cukup gede gitu.
Makanan favorit apa bang? Nah, favorit gue jengkol sih. Rawon gue. Gue Indonesia banget, gue suka yang ada jengkolnya, sambel, pete, terus yang kayak ayam goreng atau ikan bakar pakai nasi. Tapi jengkol pete itu kan nggak Indonesia doang, kan Asia Tenggara ya. Oh iya. Asia Tenggara ya? Iya. Oh di Thailand juga ada? Thailand Iya, Selatan benar. pete Thailand banget. ada juga, iya benar. Hmm. Punya ritual sebelum take nggak? Gerakan-gerakan mantra atau bau-bauan tertentu? Kalau gue atur nafas aja sih. Itu paling penting sih, gue juga. Tapi ceritain yang soal permen lu itu dong. Boleh nggak diceritain? Enggak, gue nggak di-endorse sih. Jadi gue selalu bawa, kalau kali syuting tuh gue bawa 4 jenis permen. Semuanya warnanya Warna hijau, warna hijau. karena gue suka mint. Oke. Tapi rasanya beda-beda. Beda-beda merek. Jadi kalau ada ganti shot, gue permen yang satu. Nah, Kalau ganti scene, gue ada permen karet. Karena lumayan lama tuh. Lumayan lama, nggak lumayan lama juga kan waktunya kan. Jadi gue bisa sampai si manisnya itu hilang. Tapi semuanya mint. Nah kalau udah lewat dari jam 7, jam 8 malam, jam 9, itu gue permen yang lebih pedes. Biar bangun. Biar baik. Biar bangun. Iya, soalnya kan mintnya kan kerasa banget. Jadi gue selalu bawa permen itu. Ini baru tiga. Ini gue bawa tuh. Permen nggak usah dilihatin. Gue bawa. Kayak Nggak di-endorse kan ini. kalau yang keempat ada rasa kopinya. Tahu lagi tuh. Tapi hijau warnanya. Warna hijau. Iya, enak tuh. Enak tuh, emang enak sih. Yang paling penting adalah gadget dijauhin dulu. Distraksi soalnya. Aksi itu. Distraksi. Brain rot. Ngeliat set. Pernah dicurhatin fans soal hal random banget. Apa? Ceritain dong. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa nonton film terbaru kami yang berjudul Perang Kota yang akan rilis 30 April 2025 di bioskop. Waduh, kalau ditanya begitu kadang gue suka lupa Iya lupa. Tapi yang paling sering ada itu kayak keluarga lagi susah, minjem cepet. Oh iya. Oh itu, Iya kan? iyalah bro, gitu. Banyak ya. Ada Scam aja. kayaknya. Kalau cepet mending ya. Kalau lebih baru. Ini lebih gitu. Oh pernah ada juga yang kayak apa? Minta modal buat usaha terus dihitung-hitungin gitu tapi nggak jelas banget. Gue juga pernah. Ya kan? Heeh. Di TikTok lagi. Soalnya di Instagram gue nggak bisa DM, di TikTok bisa. Terus keluarnya di TikTok. Gimana reaksi kakak saat ada orang yang ngebentak kakak di depan umum? Apa? Hah? Hah? Kenapa? Apa? Gituin aja. Lu gimana? Kalau gue dibentak di umum, pergi sih kayaknya. Pergi lu. Bercandain dulu gak sih? Enggak, gue gak kayak lu. Gue bentar emosi. Kalau lu kan bisa. Kenapa? Gimana? Hah? Kenapa? Kalau hidup lu kayak genre film, sekarang lagi ada di fase film genre apa, Cik? Gue sekarang lagi ada di fase film apa ya? Drama romance musikal. Widih. Gila nggak lo? Drama romance dan musikal. Paralel gitu ya? Karena anak gue lagi suka gue nyanyiin, men. Oh iya. Iya. Keren. Lu Karena kasih lagu apa aja? Karena kan ada film Jumbo kan. Nah terus anak gue suka tuh. Terus suruh gue nyanyi, bro. Udah gitu kan, ya gue pede lah kalau dengan anak gue. Ya gue nyanyi ulang-ulang. Pokoknya kasih dia lagu kalau apa lagi aja? suka, dia kalau lagi suka satu film, dia lagi suka film apa gitu loh, Jumbo apa. Jadi gue suruh nyanyiin terus, men. Terus suruh ikutin dia. Ntar dia ikutin gerakannya, gue ikut deh. Oh iya. Musikal kan? Lucu. Jadi di rumah gue tuh penuh dengan musikal. Terus kadang sama istri gue juga gitu, lu ikutin. Gitu. Tapi lagu-lagu yang Drama kasih romantis musikal, tapi ada dramanya kan pasti kan harus itu enggak? tetep ya. Iya iyalah bro. Lagu-lagu yang lu kasih denger apa biasanya? Iya lagu-lagu dari Blur, Oh, Oasis. gue pasti denger. Kasih ya? Pasti bro, Harus biar ya? musikalitasnya tuh Bagus. The Beatles sudah pasti harus. Bener, harus ya. Fondasi ya. Gue udah siapin tadi namanya Jude, Oh. tapi karena cewek jadi Jui. Oh. Jadi waktu bini gue hamil, gue kasih dengerin lagu Hey Jude, Hey Jude. Suka banget. Ya. Gua genre boring lagi genre gue. Coba. Apa tuh genre yang boring tuh apa tuh? Gue genrenya Art House. slow burn gitu. Ini ngapain ya ini? Gitu. Gue ini thriller. Wah anjir, suspense nggak? Asli banget. Wah, keren. Ini emang suka memberikan kejutan Jerome. Ada aja gebrakannya. Tapi kita juga punya kejutan loh.
Apa? 30 April 2025 di bioskop. Yoi, film perang kota. Tapi mengejutkan sih emang. Gokil, setnya tahun 1946. Susah nggak sih pakai gestur dan bahasa jadul gitu? Susah lah. Susah. Tapi kan ada prosesnya. Iya, dikasih waktu yang cukup. Cukup 4 bulanan ya. Banyak guru-gurunya, banyak. Ada dari guru bahasa Belanda, guru bahasa Bahasa Padang, Minang. Minang. Terus ada banyak deh, musik. Guru action, terus guru biola, dan balik lagi ke gestur. Ya gesturnya nggak bisa kita seakan-akan kita bentuk aja tapi tanpa dalamnya kita bentuk ya gitu. Pasti kan gestur itu terbentuk kan orang karena terbiasa ada sesuatu kan yang membuat dia bergerak seperti itu. Sebab akibatnya tuh, sebabnya tuh apa gitu, penyebabnya apa. Jadi lebih ke proses ngulik sesuatu yang jauh nggak ada di dalam skrip, bener nggak? Dan begitu juga dengan bahasa sih. Jadi repetitif kita ulang. Jadi selama berapa bulan kita ngobrol dengan menggunakan bahasa seperti itu. Iya. Sekarang udah kasih kan. Untuk A. Untuk A. Unforgettable moment pada saat syuting. Itu. Banyak sih. Banyak banget ya. Soalnya kita kan di luar kota. Kita dari bulan Mei sampai bulan Juli. Iya. Itu dari Semarang ke Surabaya. Semarang dan Surabaya. Jadi ya kita bareng, kita sebisa mungkin yang kita bisa lakuin bareng-bareng. Misalnya kita makan ya makan bareng, bisa mungkin. Misalnya kita lagi pindah ke kota ya kita semobil gitu. Ya. Kita ngopi bareng. Terus Kita kalau berangkatnya juga bareng dari Jakarta ke iya naik kereta. Semarang naik kereta kita pilih karena Sengaja. biar ngerasain bonding lah. Iya. Ini melalui Sebarang perjalanan. mungkin. Tapi ya tentu kita juga punya waktu masing-masing. Ciko olahraga dan beauty sleep gitu kan. Gue sebenarnya lebih mengasingkan diri sih, karena supaya gue ngejaga si karakter itu juga kan. Karena kan bener-bener kayak ini multi layer gitu karakter yang gue peranin gitu, gue ngejaga, gue takut lost nih, kelepasan gitu, lumayan challenging untuk tiba-tiba begitu take lo harus catch up ke jadi another karakter gitu kan, lumayan PR, jadi gue jaga terus gitu pas habis pre-shooting. Emang karakternya siapa kan namanya? Wow. Di sini gue berperan sebagai guru Isa. Jadi seorang bapak, seorang pejuang yang menginginkan kemerdekaan, tapi dia bukan pejuang yang sempurna, dia bukan seorang jagoan ya. Gitu, dia harus menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya karena dia mempunyai traumatik yang mengakibatkan dia mempunyai impotensi. Gitu, dia berjuang untuk kemerdekaan. Terus dia juga berjuang untuk menafkahi keluarganya di satu sisi. Panas emang. Dia berjuang untuk berjuang untuk menghadapi pengkhianatan juga. Gede sih gede. Tapi kalau karakter gua dulu kan anjir kan? namanya Hazil. Hazil adalah Orang yang berhasil. benar. Datang dari keluarga yang berhasil. Hazil ini datang dari keluarga yang privilege dan pro Belanda, tapi dia sendiri berjuang bersama dengan guru Isa yang merupakan guru biolanya juga untuk Indonesia merdeka, itu yang mereka perjuangkan. Dan dalam perjalanan mereka terjadi sebuah permasalahan dan percintaan dan pengkhianatan. Betul, karena emang secara garis besar ini tentang yang di-highlight tentang cinta, perjuangan, sama pengkhianatan. Di dalam situasi perang 1946. Betul. 30 April 2020. Mendang-mending pertama, syuting dibayar mahal tapi scene lu dipotong, atau nggak dibayar tapi scene-nya yang nggak lu suka? Yang pertama lah. Jadi nggak boleh dipotong? potong aja lah. Potong aja, bro. Potong yang enak deh. Potong bebek angsa. Enakin, ya kan? Yang penting bayar mahal, Iyalah. enakin. Enak, ya enggak? Enak aja, bener nggak? Kalau yang mau motong kan yang bayar ya? Iya. Bener. Ya hak dia dong. Hak Bener dia. dong. Bonus. Tapi enakin. Mending lupa dialog pas lagi take atau mending ketemu lawan main yang ngehe? Lupa dialog kalau gue. Gue ketemu lawan mainnya sih. Beda nih. Kalau gue. Kalau lupa dialog bisa ulang, bro. Tuh yang ngehe telat nih. Kalau gue suka observe kan.
suka gue bercandain. Lucu bro kalau ketemu orang yang ngehe itu. Iya enggak? Gue paling suka gue kalau ketemu orang-orang yang ngehe gitu. Wah ini gue laden sejauh mana sih nih gitu. Isengin deh. Iya, oh sejauh segini nih gitu. Ya udah jadi data juga bro, lucu. Benar. Jadi gosip ya. Langsung gue copy. Gitu gue copy, tak. Oh bisa gue pakai nih. Iya nggak? Mending hidup di zaman perang tapi makmur, atau hidup di zaman sekarang tapi tersiksa. Sebelum lanjut nonton, aku mau ingetin jangan lupa nonton film kami Perang Kota di bioskop mulai tanggal 30 April. Wow. Yang makmur-makmur aja. Makmur-makmur aja lah, masa tersiksa. Perang-perang deh, makmur tapi. Iya benar. Jadi Apa? Mental kena juga kan perang. Tapi kan lo bilang perang atau Iya. makmur kan? Ya gue Daripada- yang makmur. Misalnya nih, misalnya nih, Perang-perang deh yuk, tapi Nah. gue makmur. Iya. Kalau situasi nggak perang tapi biasa aja gue mending itu. Ya iya, nggak ada Ya kan? pilihan itu sayangnya. Iya benar. mending makan mie instan tanpa bumbu atau nasi tanpa lauk. Nasi tanpa lauk, Nah gue masih nasi tanpa lauk. Ya, yang instan. mie instan tanpa bumbu apa rasanya? Udah mie instan, Iya. nasi itu masih ada rasanya kan? Iya, nasi Manis kan nasi. gitu. Nasi. Pulen. Pulen. Mie lo seruput nggak ada. Nggak ada apa-apa. Nggak ada micinnya. Kayak Coba lo lilin bayangin makanya. deh. Apaan nih gitu? Bener. Mending dikenal karena satu peran doang seumur hidup atau ganti-ganti peran tapi nggak pernah hits. Ganti-ganti peran tapi nggak pernah hits. Kalau gue. Iya ganti-ganti peran tapi nggak pernah hit sih. Kasian lah kalau ngeliat teman-teman yang satu peran hits terus kayak stuck aja gitu. Banyak kan? Iya juga sih bro. Habis itu dia milih-milih, Hmm. nggak berkembang. Iya iya iya. Mending bangun kesiangan waktu premier atau salah namain lawan main di panggung. Wow. Bangun Ya, kesiangan. kesiangan kali ya. Iya lah. Soalnya gue paling benci sama kesiangan loh. Iya. Gue benci sama kesiangan, tapi kalau salah lawan main sih. Wah itu fatal sih. Oh kemarin ada yang fatal bro. Tapi gue pernah sih Pernah lu ya? nyebut nama orang salah. Nah, Iya. Dari acara gede lagi. Apa? Acara gede. Oh tapi nggak depan umum, maksudnya kayak lagi ngobrol. Misalnya namanya Rani, gue panggilnya Rina gitu. Oh, Ya kayak gitu. Lu bercandain aja gue. Dan itu beberapa kali tuh bro. Oh iya. Lumayan. Mending dapat penghargaan tapi filmnya dibenci atau film lu dipuji tapi lu nggak dapat kredit. Ya mending diapresiasi ya dapat penghargaan ya. Ya Kalau sih. masalah suka atau enggak sama suatu film kan itu namanya juga pilihan ya. Namanya juga Subjektif. selera ya, subjektif. Gitu. Setuju gue setuju. Benar. Setuju. Meskipun nggak masuk di kredit berarti. Iya. Mending mencintai tapi nggak diperjuangkan atau diperjuangkan tapi dihianati. Gue yang mencintai tapi tidak diperjuangkan. Ya itu. Tapi tetap ada cintanya kan? Iya. Ini sesuai karakter nih kayaknya. Apa? Jawabannya sesuai karakter nih kayaknya. Mencintai. Gue juga mending gitu sih. Lu gimana? Mending mencintai tapi nggak diperjuangkan. Karena males kalau udah hianat-hianat ya. Iya bro. Males ah. Khianat. Hianat. Kata-kata hari ini, memangnya salah mati demi perjuangan. Itu salah satu quote dari film Perang Kota yang dikatakan Hazil. Gitu dia. Kata-kata hari ini. Kadang hidup menemui pilihan-pilihan sulit. Dan kehidupan yang ideal itu memang tidak ada. Kehidupan yang ideal adalah bagaimana kita mengikhlaskan dan memerdekakan diri kita untuk menjalankan hidup itu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Tadi udah ngobrol-ngobrol kita. Dan jangan lupa saksikan film terbaru kami yang berjudul Perang Kota yang mulai rilis di bioskop tanggal 30 April 2025. Nontonnya harus di bioskop ya. Teman-teman jangan lupa juga komen, like, and subscribe. Itu dia. Thank you, Akut.